Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian, saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Ketika Yakut ingin menginjakkan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV, sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kalau kita mau review ulang perilaku barbar para Lawi, ya, terutama Habib bocilnya, saya kira memang masih sangat terngiang di kepala kita betapa ulama-ulama kita, para pemimpin-pemimpin kita di Nahdlatul Ulama itu dihinakan. Jangankan di Gus Yakut yang dikatakan sebagai iblis sebagaimana yang disampaikan oleh provokator tadi itu, seorang oknum Habib yang menurut saya sudah sangat di luar daripada batas-batas adab yang ada. Kelihatan bahwa inilah corak Islam yang dari Hadramaut, ya, yang dari Yaman. Dan saya kira bukan Habib bocil ini yang berperilaku seperti itu. Rizik Syihab pun juga dulu pernah mengatakan bahwa Gus Dur itu tidak saja buta hatinya, tapi tidak saja buta matanya, tetapi juga buta hatinya. Selain itu saya kira ada juga yang jauh lebih ekstrim lagi, paling kurang ajar, namanya Faisal Asegaf. Nah, itu bahkan berani merosting pendiri Nahdlatul Ulama dengan kata-katanya yang sangat tidak beradab. Oleh karena itu, kalau pada hari ini kemudian muncul pernyataan dari sang oknum Habib, si Muhdor, yang mengatakan bahwa Kiai Mat itu adalah iblis beserta seluruh anti-antiknya, nah, kita sebenarnya tidak heran. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, maka bukan mereka kan. Jadi memang model-modelnya ini sudah didesain sedemikian rupa bagaimana mendegradasi ulama-ulama Nusantara. Bagaimana mereka diajari memang kalau ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya untuk tidak dihormati, bahkan disebut langsung saja namanya. Bayangkan sekolah Gus Yakut, Khalil Qomas yang merupakan Menteri Agama, itu hanya disebut namanya, dan anehnya lagi yang menyebut nama itu adalah mereka yang jauh lebih muda daripada Gus Yakut. Artinya secara adab itu sudah terdegradasi sebenarnya. Jadi sekali lagi, hari ini apa yang terjadi terhadap mereka dengan tuduhan bahwa orang-orang banyak yang memfitnah habaib, saya kira omong kosong, karena memang fakta realnya mereka ini semua senang menghinakan orang. Dan giliran misalnya hari ini nasabnya disoal sedemikian rupa dengan berdasarkan kajian ilmiah, tesis, dia menuding bahwa kelompok-kelompok imat ini adalah iblis. Nah, itu saking tidak bisanya mereka memunculkan kitab-kitab sejaman yang kira-kira bisa menjadi antitesa dari apa yang ditemukan oleh Kiai Imat terkait soal nasab mereka. Tetapi jauh lebih penting yang harus kita ingat bahwa memang sekali lagi mereka selama ini merajalela. Kenapa merajalela? Karena merasa enak saja menghina ulama-ulama itu, dan tak satu pun dari mereka yang pernah diperkarakan sampai masuk di bui. Bahkan berkali-kali mereka dilapor, tapi polisi sepertinya enggan untuk memproses kasus mereka. Keengganan itu bisa jadi karena mereka dianggap sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mungkin para polisi ini merasa berdosa kalau melakukan itu. Yang kedua, boleh jadi mereka memang ini dipekerjakan oleh intelijen asing. Bagaimana supaya melemahkan organ terbesar di Indonesia ini yang selama ini menjadi penyangga bagi Indonesia, dengan harapan bahwa ketika Nahdlatul Ulama kocar kacir, ketika Nahdlatul Ulama terdegradasi, maka dengan sendirinya Indonesia juga dengan sangat mudah dikuasai oleh mereka. Nah, itulah mungkin yang terbangun selama ini, sehingga mereka dengan mudah meneriaki para ulama-ulama kita, menghinakan ulama-ulama kita. Sekelas Gus Yakut
sekelas Kiai Maruf Amin yang pernah disebut sebagai babi itu kan sangat kurang ajar sekali. Dan anehnya polisi tidak bertindak bagaimana supaya mereka itu dikasih pelajaran dengan ujaran-ujaran kebenciannya, dengan penghinaan-penghinaannya terhadap orang-orang Nahdien. Oleh karena itu kalau hari ini mereka kemudian dihinakan, ya sesungguhnya kehinaan mereka itu karena memang Tuhan sudah murka. Artinya kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu sudah tidak tertampung lagi, akhirnya meluap, dan itulah yang terjadi pada hari ini. Pada akhirnya mereka semua tunggal langgang, tidak tahu mau buat apa untuk mengkanter apa yang disampaikan oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Oleh karena itu, kalau kemudian hari ini mereka hanya bisa marah-marah, mereka hanya bisa menghujat, mengiblis-ibliskan siapapun yang bicara soal nasabnya, saya kira itu hanya menjadi bagian dari cara mereka untuk mengalihkan masalah. Sehingga kemudian orang akan cenderung berdiskusi soal congor-congornya yang begitu buruk, ketimbang membahas substansi daripada masalah yang ada, yaitu soal nasab mereka. Jadi ini juga sahabat-sahabat di luar sana jangan kemudian terjebak. Jadi jangan terjebak terlalu dalam membahas soal congor-congornya yang begitu rasis, yang begitu biadab, begitu kurang ajar. Karena pada prinsipnya jangan sampai itu hanya ada by design yang memang sengaja melarikan isu ini supaya keluar dari rel yang ada. Karena sekali lagi mereka tidak sanggup untuk mengkanter apa yang disampaikan Kiai Imad secara ilmiah. Jadi upaya satu-satunya adalah bagaimana diskursus ini kemudian lari pada isu-isu kriminal. Dan pada posisi itu sesungguhnya mereka sudah menang. Dan kita bersyukur bahwa semua sahabat-sahabat mampu menahan diri atas setiap ujaran-ujaran kebencian yang mereka lakukan dalam situasi pembahasan yang penuh dengan ilmiah yang digaungkan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.